Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami mengajak saudara sekalian untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Kami mau mengisi kehidupan kami di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kami mau mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pedoman dan penuntun di jalan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan di hari ini dalam Keluaran 18 ayat 23 dan 24. Bacaan hari ini dalam Keluaran 18 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang yang bijak pasti mau mendengar dan menerima nasihat. Karena dari nasihat itulah dia belajar dan menambah ilmu untuk menjadi lebih baik. Musa memberi teladan itu kepada kita. Musa di sini dia berjiwa besar, dia mau mendengar dan menerima masukan dan nasihat dari ayah mertuanya Yitro yang adalah seorang imam. Sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar, Musa tidak menganggap dirinya sudah tahu semua atau menguasai segala-galanya. Tapi kita lihat di sini bagaimana Musa dia mau terbuka, dia mau mendengar, menimbang, menerima, dan kemudian menindaklanjuti atau melakukan apa yang dinasihati oleh ayah mertuanya, yaitu melakukan pendelegasian tugas dengan mengangkat hakim-hakim. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nasihat Yitro kepada Musa sangat berguna untuk kelancaran tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana kata Yitro, jika Musa mau melakukan yang demikian, maka Musa tidak akan kewalahan dan umat pun akan merasa puas dan senang. Artinya, semua akan lebih dimudahkan dan dilancarkan. Dan ada satu hal yang sangat penting di sini yang tidak boleh diabaikan, yaitu nasihat diterima dan ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan perintah dari Tuhan Allah sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketaatan Musa mau mendengar dan menerima nasihat orang tua, dalam hal ini ayah mertuanya, dan melakukannya berdasarkan perintah Tuhan, membawa kesuksesan dan keberhasilan dalam dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa hidup dalam ketaatan menuntun kita meraih kesuksesan. Karena itu dalam keluarga Kristen sangat penting bagi anak-anak untuk taat atau dengar-dengaran kepada orang tua. Dan setiap orang tua pun harus selalu memberi nasihat yang bisa membangun kehidupan anak-anak. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Firman Tuhan ini pun mengingatkan kita semua. Jadilah orang yang bijak, yang selalu mau terbuka, mendengar, dan menerima nasihat. Ingatlah bahwa kita manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Untuk meraih sukses, jangan pernah merasa diri sudah hebat dan memandang rendah atau memandang remeh nasihat orang lain. Jangan juga merasa gengsi untuk menerima sesuatu yang bisa membangun hidup dan kerja untuk bisa menjadi lebih baik. Dan di atas semuanya itu, kita harus memperhatikan perintah dari Tuhan. Jangan pernah mengabaikannya, karena Dialah Tuhan yang akan membuat hidup dan kerja kita berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Kami belajar bagaimana kami hidup dalam ketaatan, terutama taat kepada Tuhan. Ajar kami supaya tetap mau mendengar apa kata Tuhan dan melakukan apa perintah Tuhan. Dan ketaatan kami kepada Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kami bersama orang lain. Sebagai anak-anak, kami akan taat kepada orang tua. Ketika kami bekerja, kami mau mendengar, kami mau menerima setiap masukan, setiap nasihat yang bisa membangun kehidupan kami. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat, dalam pelayanan, kami akan tetap saling membangun, menasehati, memperlengkapi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan selalu menolong kami, supaya kami dapat melakukan pesan firman ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami semua. Tuhan mengenal kami secara pribadi, Tuhan mengenal keluarga kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh aktivitas kami. Setiap pekerjaan yang kami tekuni, apapun pekerjaan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya dapat dikerjakan dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup kami dapat terpenuhi, tapi juga dari berkat Tuhan yang kami terima, kami selalu dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga ini. Tuhan berkenan memberkati, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, hidup dalam damai sejahtera, dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Bapa, kami berdoa ketika ada saudara-saudara kami yang sakit dalam bentuk apapun penyakit yang mereka alami, kami mohon Tuhan Engkau mengaruniakan kesembuhan, Engkau pulihkan secara total. Mereka yang ada dalam duka cita, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan iman. Mereka yang ada dalam persoalan ketidakharmonisan hubungan dengan sesama, kami pun berdoa Tuhan kiranya Engkau akan hadirkan damai sejahtera, sehingga hubungan-hubungan yang retak dapat dipulihkan. Bapa di sorga, kami berdoa, ketika kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19, kami tetap percaya Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Kiranya Tuhan berkati segala upaya yang telah dilakukan selama ini, supaya terus memberi hasil yang baik. Semakin hari kami semakin dipulihkan, sehingga kami benar-benar terbebas dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam persiapan untuk pemilihan diaken dan penatua. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati para panitia di semua arah supaya dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan Tuhan berkati semua anggota sidi jemaat nantinya pada tanggal 15 dan tanggal 17 Oktober dapat mengambil bagian dalam agenda pemilihan pelayan khusus. Kiranya kami sekalian tetap ada dalam kehidupan yang saling mengasihi, kami tetap menjaga
keutuhan persekutuan, terhindar dari perselisihan dan pertikaian. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan semua aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih kepada semua yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga. Dan tetaplah berdoa, bertekunlah dalam perenungan firman Tuhan setiap hari, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.